Rosi, kau yakin mau ikut proyek penelitian ini? Apa bersedia jadi subjek uji teknologi pembekuan? Sejak waktu itu, Rosi, orang ini akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Aku yakin. Tujuh hari lagi kau dijemput. Dalam 7 hari ini, berpamitanlah baik-baik. Ini surat kematian. 7 hari lagi, nama Rosi, orang ini, akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Gak perlu. Aku sudah tak punya orang kuucapkan selamat tinggal. Merek pakaian Rosi resmi dirilis 7 hari lagi. Ini milik pengusaha baru di industri barang mewah, CEO Alex dari Hualu. Sebelum merek ini dirilis, sudah populer di global. Dipesan lebih dari 100M. Nama merek Rosi ini, nama istriku. Aku kejar istriku 7 tahun setelah kami bersama. Aku melamarnya 50 kali. Dalam 7 hari lagi, perayaan tahun ketiga hari jadi pernikahan kami. Rosi akan dirilis pada hari perayaan pernikahan kami. Sebagai hadiah untuknya di ulang tahun pernikahan. CEO Alex itu suamimu kan? Dia sangat mencintaimu. Apa kau tega menghilang? Ya, dia sangat mencintaiku. Namun cintanya padaku tak menghentikannya untuk berselingkuh belakangku. Hari tahu Alex selingkuh, itu hari pemakaman ibuku. Nomor di luar jangkauan. Rosi, ibumu keluargamu satu-satunya di dunia ini. Dia sudah tiada. CEO Alex nggak datang. Dia lagi kerja, nanti tiba. Berhenti, jangan telepon. Alex sedang rayakan ulang tahunku. Ada apa? Kau siapa? Aku pacar CEO Alex. Mary. Kau Rosi kan? Royal Club kamar 305. Datanglah. Mary, aku mencintaimu. Meski tak bisa nikahimu, tapi aku Alex bersumpah, selama aku bersamamu, aku akan memanjakanmu. Cium, 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 cium. Kau nggak punya mata ya? Ini kue buatan tangan senilai 500.000 yuan. Kalau rusak, apa kau bisa menggantinya? Tujuh hari lagi, aku akan mengadakan pesta ulang tahun pernikahan di aula lantai atas Jiang. Mengundang semuanya lihat cinta kasih antara kami. Rosi, aku sudah pulang. Semalam aku sibuk siapkan ulang tahun pernikahan ini gaun untukmu. Makanya aku telat pulang. Coba lihat, apa kau suka? Aku merancangnya sendiri. Ini satu-satunya di dunia. Sayang, selamat.
Hari jadi pernikahan ketiga. Kau siapkan gaun buatku atau tidur dengan Mary? Kau siapkan hadiah buatku. Aku juga ada hadiah buatmu. Ini aku siapkan untukmu. Bukalah dalam 7 hari lagi. Anggap saja sebagai kejutan dariku. Baiklah. Aku akan buka di hari itu. Itu akan lebih bermakna. Sayang, kita ini menikah hampir 3 tahun. Aku mencintaimu untuk selamanya. Mungkin cuma kematian yang bisa memisahkan kita. Kalau kematian yang bisa, maka aku harap 7 hari lagi saat terima serat matiku. Terima perpisahan abadi. Rosie, apa kau sungguh memutuskan jadi subjek eksperimen? Eksperimen ini buatan ibuku sebelum dia sakit. Aku selesaikan wasiatnya. Jenny, kau satu-satunya teman yang bisa kupercaya. Jangan bocorkan ke siapapun, oke? Aku tutup dulu. Sayang, Setiap hari Minggu kau kasih aku bunga matahari. Kebiasaan ini kau lakukan berapa tahun? sejak kau mau jadi pacarku hingga sekarang, sudah 5 tahun. Mulai hari ini, aku setuju jadi pacarmu. Aku akan mencintaimu seperti kau mencintaiku. Kalau suatu hari nanti kau mencintai orang lain, aku akan pergi tanpa ragu. Bunga matahari favoritmu. Arti dari bunga ini tekad dan kesetiaan. Rosie, aku tak akan berselingkuh. Tak ada alasan kita pisah. Sejak hari itu, tiap minggu aku selalu nyatakan cinta. Kasih kau bunga matahari. Rosie, sudah 5 tahun. Hatiku tak pernah berubah. Buka dan lihatlah. Ini cincin hati tulus. Sayang, di hari jadi pernikahan kita, bisakah kau pakai ini? Ini juga kau kasih ke Mary untuk janji hati tulusmu. Kenapa kasih kedua orang? Apakah kau ingat saat ungkapkan perasaan, aku bilang kepadamu, kalau suatu hari nanti kau mencintai orang lain, aku akan pergi tanpa ragu. Rosie, ada apa denganmu? Gak ada apa-apa. Tiba-tiba teringat saja. Rosie, aku tak akan selingkuh. Tak akan buat kita pisah.
Telepon dari pekerjaan. Halo? Oke. Rosi, di acara peresmian merek terjadi perubahan. Aku harus pergi sebentar. Oke. Nyonya Rosi sangat cantik. Proses pembuatan gaun ini di desainer kami memerlukan setahun penuh fokus. Di atas gaun ini terdapat 121.314 berlian. Dipilih oleh CEO Alex sendiri, lambangkan kekasih abadi. Sangat romantis, Rosi. Kau sungguh beruntung. Ini agak panjang, gaun akan mudah terinjak. Tolong perbaiki sedikit. Pastikan 5 hari lagi, saat hari jadi pernikahan, Rosi bisa tampil sempurna. Baiklah CEO Alex. Nyonya Rosi, silakan kemari ganti baju. Rosi, pikirkanlah lagi. Masih ada 5 hari. Ini masih bisa diperbaiki. CEO Alex gitu cintaimu. Kalau kau menghilang, dia pasti akan gila. Sebagai duta merek Rosi menghadiri wawancara ini, aku merasa terhormat. Bukankah ini Mary? Seorang aktris pinggiran. Atas pertimbangan apa bisa jadi duta merek Rosi? Nona Mary, dapat kesempatan besar ini, siapa yang paling berjasa? Apakah itu CEO Alex? Orang yang paling berjasa, yaitu kekasihku. Karena dia, aku bisa jadi seperti ini. Dia sangat mencintaiku. Untuk membuatku merasa yakin, dia kasih bunga matahari tiap hari Minggu. Dia bilang, bunga matahari lambangkan cinta yang abadi dan kesetiaan. Tiap hari Minggu kasih bunga matahari. Bukankah itu kebiasaanmu dan Alex? Aku suka hal-hal romantis. Dia juga selalu suka kasih kejutan di hidupku. Saat pagi sikat gigi, di cangkir kumur ada kalung. Saat tidur siang, hadiah lain dalam selimut. Saat pulang kerja, kami makan malam romantis. Bukankah ini kejutan Alex padamu? Secara materi, dia nggak pelit padaku. Kasih aku villa, mobil. Dia tahu aku suka laut. Dia bahkan kasih pulau dengan namaku. Alex juga kasih pulau dengan namamu, kan? Alex, apa kau cerita kisah kita? Atau kau cuma sakit semua dan kasih ke wanita itu? Pacar Nona terlalu baik. Gitu memanjakan kekasih. Selain CEO Alex, kali pertama ada begini.
masih tak sebaik CEO Alex. Dia gitu baik ke istri. Di hari jadi pernikahan, CEO Alex menyiapkan gedung tower di kota UC 520 mawar untuk istrinya, pesta kembang api di kota 520 kali di keseluruhan. Aku juga merasa gitu. CEO Alex mencintai Rosie. Tidak. Pacarku lebih mencintaiku. Pukul 7 malam ini, pacarku akan siapkan 1314 mawar di gedung tower kota. 1314 kali kembang api. Tentu saja. Aku lebih cinta sayangku. Pukul 7 malam ini. Ya Tuhan, CEO perusahaan mana itu? Sungguh sangat memanjakan. Iya. Rosie, apa kau tak apa? Rosie, tiba-tiba tak enak badan. Rosie, yakin tak mau pergi ke rumah sakit? Ini cuma kelelahan saja, istirahat sebentar cukup. Antar Jenny pulang dulu. Gak apa-apa, antar kau dulu. Aku pulang naik taksi. Halo? Suamiku, kau buat bangga malam ini. Semua orang iri padaku. Sebagai balasan, malam ini aku akan memakai yang paling kau suka. Dalam 30 menit kemarilah. Kalau telat akan dapat. Jenny, ada urusan kantor mendadak. Bisakah kamu membantuku mengantar Rosie pulang? Lebih penting dari Rosie. Biarin Alex mengurusnya. Jenny, tolong antar Rosie ya. Boleh tahu mau kemana? Ke kota. Ikuti mobil depan itu. Bukankah kau bertanya, walau Alex mencintaiku, tapi aku tetap mau pergi? Kau akan tahu jawabannya. Alex! Aku tahu kau pasti datang. Dasar hidung belang. Jangan banyak bicara. Sayangku. Biar aku lihat punyamu. Ayo pergi. Ternyata Alex begini. Dia gitu mencintaimu. Dia bisa mengkhianatimu. Dia cintaiku apa artinya? Pernikahan tak lepas dari pria berubah setelah kaya. Hari-hari berlalu lama. Hidup menjadi membosankan. Meskipun hati tak berubah, tubuh tetap saja tak tahan untuk selingkuh. Kalau ada kesempatan lagi, akan percaya kata ibuku, tak akan menunggu cinta. Ibuku
Dia seorang ilmuwan hebat. Dedikasikan hidupnya untuk eksperimen demi kebaikan. Setelah ayahku selingkuh, ibu jadi murung dan sedih. Mentalnya juga terganggu. Menyesal demi pria melupakan karir. Rosie, ingatlah ini. Jangan pernah percaya pada cinta dan janji pria. Jangan pernah menikah. Karena pengalaman ibuku, aku gak percaya cinta. Abaikan pengejaran cinta. Hingga aku bertemu Alex. Dia bak bunga matahari, hangat dan gigih. Dari SMA hingga kuliah. Dari kuliah hingga kerja. Dia gak pernah berubah. Pada akhirnya, ku tersentuh ketulusannya. Coba percaya cinta dan memasuki pernikahan. Namun, cuma dalam 3 tahun, dia seperti ayahku. Mengkhianati pernikahan. Tak ada kesetiaan mutlak. Wanita akhirnya kompromi. Ini takdir wanita, Rosie. Aku tak akan berkompromi. Sekali nggak setia, seumur hidup juga gitu. Malam ini menginap sini, oke? Rosie menungguku di rumah. Tak paham kau suka apanya. Kau kan pernah bilang, dia seperti sebatang kayu. Gimana kalau kau menceraikannya dan menikah denganku? Aku akan buatmu bahagia. Mary, aku ingat saat denganmu sudah kubilang sebelumnya. Hubungan kita hubungan mutualisme. Aku cuma lakukan kebutuhan fisik denganmu. Yang kucintai itu Rosie. Kalau kau mulai memiliki pikiran tak seharusnya, aku akan membuatmu pergi. Aku mengerti. Aku tak akan bahas lagi. Halo? Alex, Rosie pingsan. Apa? Alex, kau mau kemana? Rosie, bahkan kalau itu demi status anak yang sedangkan, aku akan tetap mengusirmu. Rosie, akhirnya kau bangun.
Syukurlah, demammu sudah turun. Rosie, kau baik-baik saja? Semalam tiba-tiba pingsan, demam tinggimu tak turun. Alex jagamu semalaman. Dia tak berani tidur. Rosie, ada apa? Aku mau pulang. Gak mau tinggal di sini. Baiklah, aku panggil dokter dulu. Alex, dia masih peduli padamu. Masih ada 4 hari, Rosie. Kau benar-benar tak mempertimbangkannya. Jangan lupa. Dia keluar tempat Mary. CEO Alex. Kau mau apa di sini? Ini pasti Nyonya Rosie kan? Sebagai duta merek Rosie, aku mau kenal Nyonya Rosie. Makanya inisiatif datang untuk kunjungi rumah Anda. Tak tahu apakah Nyonya Rosie bersedia bicara denganku. Rosie lagi tak enak badan. Gak bisa menerima tamu. Nyonya Rosie, CEO Alex pasti mencintaimu. Aku juga punya seseorang seperti CEO Alex mencintaimu. Dia kasih uang, membelikanku rumah, bahkan belikanku pulau. Mary, apa sebenarnya mau kau? Dia sangat suka bersamaku. Saat malam tidur memelukku. Dia bilang harus cium aroma tubuhku, barulah bisa tidur. Aku rasa kau mungkin punya banyak kesamaan denganku. Cukup. Aku sudah bilang, istriku sedang sakit. Tak paham bahasa manusia. Nona Mary, seperti suamiku bilang, aku hari ini sedang sakit, tak bisa menerima tamu. Maaf, silakan kau pulang dulu. Ku ambil air hangat buatmu. Kau minum obat dulu. Baik. Rosie, kenapa pura-pura tak tahu? Kau jelas tahu hubungan aku dan suamimu. Secara pribadi, dia memanggilku istri. Teman-temannya panggilku kakak ipar. Bisakah kau menyerahkan posisi sebagai Nyonya Rosie? Aku kasih tahu rahasia yang bahkan Alex tak tahu. Aku hamil. Rosie, tak dicintai berarti kalah. Kembalikan anak kepadaku dan anakku, oke? Rosie, Ada apa? di rumah, barang-barangmu kenapa? Kenapa banyak yang hilang? Oh, cuma mau ganti yang baru. Tapi kau pilih itu semua. Kau bilang suka sekali. Walau suka, pasti bosan.
Pasti mau yang baru. Bukankah gitu? Rosie, apa aku lakukan kesalahan? Apa karena aku sibuk dan tak perhatian ke kau? Aku juga mempersiapkan hari jadi pernikahan kita. Kau sama seperti aku, juga sangat menantikan hari jadi kita, kan? Ya, sangat menantikan. Rosie, tenang saja. Pada hari itu, kau akan menjadi wanita paling bahagia. Kau akan mengenakan gaun spesial dariku. Semua orang di ruangan akan tertuju padamu. Aku akan bilang ke semua, cinta sejatiku. Itu kau. Baik. Aku masih bisa jadi Alex. Kau percaya atau tidak? Satu panggilan bisa buat dia pergi. Aku pergi angkat telepon. Baik. Rosie, lokasi pesta perayaan, dekorasinya bermasalah. Aku akan menangani itu. Rosie, tunggu aku pulang ya. Baik. Halo. Nona Rosie, 12 Desember pukul 5 sore. Bisa jemputmu tepat waktu? Baik. Nona Rosie, itu hari jadi pernikahanmu. Suamimu umumkan ke semua. Dan cukup meriah juga. Anda yakin lanjut eksperimen? Tenang saja. Aku tak berubah pikiran. Kalian sepakat denganku? Kalau ini berhasil nanti, penemuan khusus ini tercatat atas nama ibuku. Baik, tenang saja. Ini memang penemuan ibumu. Ibu Anda itu seorang ilmuwan besar. Baik. Hari ini kan ku coba tanya. Kalau aku kehilangannya apa yang dilakukan? Dia bilang, biarin aku melahirkan. Rawat aku dan anak kami. Halo sayang, aku sudah pulang. Mau makan apa? Akan bawa pulang untukmu. Besok, malam hari jadi pernikahan kita. Makan malam bersama, oke? Ini jadi kebiasaan kita. Baik, sayang. Kau mau apa? Aku akan siapkan. Aku akan masak. Semua yang kau suka. Baik. Terima kasih sayang. Aku cinta kau. Aku sedang mengemudi. Tunggu aku di rumah. Aku kira kau tak berani menjawab.
Ada apa memang? Lihat ini. Apa ini? Gimana? Sudah kelihatan kan? Ini gaun hari jadi pernikahan yang akan kau pakai. Aku bilang aku suka. Alex kasih ini padaku. Dengar-dengar, di atas gaun ini ada 121.314 butir berlian yang dia jahit sendiri. Apa kau suka? Gak. Terlalu mahal. Kau baru mulai buka usaha. Aku mulai usaha ini untuk kasih yang layak buatmu. Satu gaun. Aku gak mau. Ini bukan barang wajib. Gak perlu membuang uang. Tunggu aku berhasil. Aku kasih gaun buatanku. Aku akan memasang 121.314 butir berlian. Lebih banyak dari gaun ini. Baik. Gimana? Sekarang tahu siapa paling dia cintai? Mary, kalau dia sungguh memilihmu, kau tak akan terus berusaha buktikan padaku betapa dia mencintaimu. Kau? Rosie, aku sudah pulang. Rosie, ada hal yang perlu kubicarakan denganmu. Ada apa? Gaunmu sedikit bermasalah, tak bisa dipakai lusa. Tapi, yang ini juga bagus. Ini edisi terbatas global. Gak masalah. Itu cuma sebuah pakaian. Pakai apapun tak masalah. Oh. Lagian, tak akan dipakai. Rosie, aku selalu menunggu. Apa hadiahmu untukku itu? Di hari jadi pernikahan, ayo kita buka bersama ya. Gak bisa. Hadiah ini cuma kau yang bisa buka. Kenapa? Karena ini untukmu. Ku tinggalkanmu selamanya. Semua ini kesukaanku. Ayo makan. Anggap saja kita rayakan lebih dahulu ulang tahun pernikahan. Anggap perpisahan resmi. Lalu nanti, hari jadi kita seterusnya, kita akan rayakan sehari lebih awal. Gimana? Dengar-dengar malam ini, kau sengaja menyiapkan makan malam dengan Alex. Pesan dari siapa? Percaya atau tidak, dengan satu teleponku, kau gak akan bisa makan. Orang yang tak penting. Oh, baiklah.
Kalau gitu, ayo makan. Selamat hari jadi kita. Pesan dari kerjaan. Bersulang. Angkat saja dulu. Gimana kalau penting? Halo, Alex, aku di rumah sakit. Kau datang temaniku ya? aku harus menemani Rosie. Hari ini nggak bisa. Alex, dokter bilang aku hamil. Kini aku di rumah sakit. Kalau kau nggak datang, aku gugurkan anak ini. Dokter bilang tubuhku ini cukup lemah, sangat sulit untuk hamil. Menggugurkan anak akan bahayakan diriku. Secepatnya aku datang. Rosie, ada urusan di perusahaan. Pergilah setelah makan. Aku secepatnya akan kembali. Gimana? Kalau kau pergi, momen ini tak akan terulang. Makanlah dulu baru pergi. Ini pertama kalinya dan terakhir kalinya. Kumohon. Aku kasih waktu 30 menit. Kalau kau nggak datang, aku ke ruang operasi. Rosie, situasinya darurat. Aku harus pergi. Baiklah. Pergilah. Tunggu aku akan cepat kembali. Alex, kau tak bisa menunggu. Kau tak bisa lihat aku lagi. Nona Rosie, kami sudah di jalan. Baik. Rosie, aku benar-benar sangat sulit melepaskanmu. Jenny, terima kasih sudah bantuku sembunyikan ini. Tenang saja, aku cuma menghilang. Bukan berarti aku mati. 50 tahun lagi ada kesempatan ku bangkit. Tapi eksperimen ini belum tentu berhasil. Rosie. Rosie, ku jemputmu untuk ke aula. Baik. Kau datang saja. Baik, sampai nanti. Kau kan cuma pengganti. Kau selalu berpikir Alex mencintaimu. Sebenarnya, dia itu mencintaiku. Seperti maumu, aku pergi.
Kau tak sepenuhnya salah. Saat Alex tahu semua ini, apa Alex tetap cintaimu? Ayo pergi. Rosie, perasaanku padamu tak akan pernah berubah, tak akan buat kita pisah. Rosie? Rosie? Ku datang untuk jemputmu. Rosie? Rosie? Rosie, tak dicintai berarti kalah. Selamat tinggal, Alex. Halo, Rosie, apakah itu kau? Selamat siang, istri Anda kecelakaan, kehilangan banyak darah. Tolong ke rumah sakit. Hari ini Tuan Alex dan Nyonya Rosie nggak hadir di acara hari jadi pernikahan. Saat ini staf tak dapat hubungi mereka. Alasan masih diselidiki dan ditindaklanjuti. Rosie? Kenapa kau? Bukankah dokter bilang istriku yang dimaksud? Saat aku kecelakaan, aku sangat takut. Dokter tanya nomor kontak orang yang bisa dihubungi. Aku langsung kasih nomor teleponmu. Jangan pergi. Dokter bilang, anakku hampir mati. Apa kau tahu? Aku hamil bayi kembar. Dokter bilang kemungkinan itu kembar lawan jenis. Alex, bayi yang aku kandung ini anakmu. Istirahatlah yang baik. Kemana kau akan pergi? Rosie hilang. Aku akan mencarinya. Rosie benar-benar pergi. Seseorang yang hidup, gimana bisa hilang? Mungkin saja dia pergi jalan-jalan. Alex? Kau mau apa di sini? Jenny, Rosie hilang. Apa kau tahu di mana dia? Ternyata dia belum lihat surat kematian Rosie. Alex,
Siapa dia? Kau tak perlu tahu diriku. Rosie hilang. Masih bisa datang ke sini bertemu wanita lain. Apa hubungannya denganmu? Jenny, ceritakan saja padaku. Rosie sebenarnya di mana? Rosie sudah menghilang, tapi kau masih di sini, bercanda dengannya. Alex, kau tak pantas buat Rosie. Bilang. Rosie pergi tenangkan diri. Dalam seminggu akan balik. Pergi tenangkan diri? Ada masalah apa sampai tenangkan diri? Aku nggak tahu. Aku mau tanyakan padamu. Apa yang kau lakukan hingga buat Rosie sedih? Mungkin karena semalam kutinggalkannya. Jadi Rosie marah. Kalau gitu perbaiki saja. Mungkin kalau Rosie senang, dia akan kembali. Aku perlu periksa kamar. Aku pergi dulu. Aku sangat menunggu kau lihat surat kematian. Betapa putus asa kau nanti. Alex, semua ini karma buatmu. Alex, hari ini apa kau bisa menemaniku? Kau tak dengar Jenny ya? Rosie pergi tenangkan diri. Walau aku tak tahu kenapa. Aku tak bisa biarin Rosie tahu hubunganmu dan aku. Sementara waktu ini, lebih baik tak bertemu. Alex? Rosie, kau sungguh punya cara. Kau tak kasih tunjuk kali ini. Kau pasti akan pergi. Halo, wartawan infotainment. Rosie, kenapa pergi tak lama? (23 Oktober, ibu potong pergelangan tangannya setelah 10 jam. Ibu berkata, pernah jadi ilmuwan hebat, berfokus ke penelitian pembekuan manusia untuk selamatkan pasien yang menderita kanker. Setelah bertemu ayah, ibu tinggalkan karirnya. Dia fokus jadi istri ayah yang setia. Makanlah jamu ini. Kami sekeluarga pernah mengalami momen bahagia. Namun, tak bertahan lama, ayah bertemu dengan yang dia sebut cinta sejatinya dan bertekad menceraikan ibu. Sejak waktu itu, bertengkar dan berkelahi jadi hal wajar tiap hari. Ibu akhirnya
melepaskannya. Ibu sangat mencintai ayah, karena cinta itulah, walau bertahun-tahun lalu, itu tak bisa sembuh. Ibu sering berkata padaku, jangan percaya cinta, karena cinta bisa berubah. Jadi, aku menutup hatiku hingga aku bertemu Alex. Bukan cuma Alex mengejarku. Ada banyak orang kutolak, tapi akhirnya berhenti. Itu selalu Alex. Dia tahu semua kesukaanku. Tak perlu daun bawang putih cincang. Jangan terlalu pedas. Sedikit garam, segelas air soda lemon, banyak es. Dia paham suasana hatiku. Yang tak bisa dijelaskan, yang tak perlu dijelaskan. Suamimu selalu menemanimu. Ada tahun di mana aku sakit dan Alex alami kecelakaan. Kalimat pertama yang dia sebut, Rosie di mana? Dia nggak apa-apa kan? Rosie! Maafkan aku, Ibu. Aku memutuskan mempercayai cinta sekali. Setelah hari itu, aku dapat status baruku. Jadi istri Alex. Aku ingat kesukaannya. Buat makanan siang untuknya. Merawatnya sepenuh hati. Setiap detail gak akan pernah aku lewatkan. Alex penebusku. Dia kasih tahu aku, cinta juga bisa indah. Aku gitu cintai suamiku. Dulu aku takut mencintai. Pertama kali mau jadi tua dengan seseorang. Aku suka setiap malam tunggu di depan rumah. Tepat waktu di depan, sambutnya pulang kerja. Suami! Perjalanan menuju dirinya. Angin. Semua terasa manis. Ayo pulang ke rumah. Besok ulang tahun suamiku. Aku mau utarakan perasaan. Menahannya selama 1 jam tak bicara sedikit pun gimana utarakan perasaanku. Namun, sejam penuh aku pikirnya, aku gitu hargai suamiku. Aku selalu mau bersamanya. Hingga maut memisahkan. Rosie, maafkan aku. Beberapa hari abaikanmu. Hari ini aku keluar rumah sakit. Kau tak datang jemput aku. Mary, aku sudah bilang padamu. Beberapa hari ini kita tak boleh bertemu. Tujuh hari ini, aku akan kasih kejutan untukmu. Rosie, aku menunggumu kembali. Aku akan buktikan padamu. Selamat yang mencintaimu. Alex,
Kau tega begini padaku. Gimana bisa? Aku akan tepati janji itu. Aku akan kasih tahu dunia. Aku hamil anak Alex. Rosie, ini hadiah untuk hadiah dari kita. Aku akan kembali. Tunggu hari kau kembali. Kita akan kembali bersama. Selamat hari jadi kita. Suamiku? Halo Jenny, kapan Rosie akan kembali? Akan jemputnya di bandara. Kau masih pikirkan Rosie? Cobalah menonton TV, Alex. Selamat ya, buat anak kembarmu. Aktris cantik Mary diketahui hamil diam-diam. Kabarnya, dia hamil anak kembar. Ayah dari anak tersebut CEO grup Hwalu, Alexu. Ayah dari anak tersebut CEO grup Hwalu, Alexu. Halo Season Sam. Blokir berita Mary hamil. Cepat! Jangan sampai Rosie melihat berita ini. Rosie? Alex! Mau apa kau di sini? Wartawan di depan rumahku. Kau tak jawab teleponku. Aku sangat takut. Jangan usir aku ya. Aku tanya padamu, kenapa ada berita itu? Entah siapa yang bocorkan. Bukankah itu kau? Berita ini merugikan reputasiku. Aku ini seorang selebriti. Apakah perlu merusak karirku sendiri? Kau... Aduh, Ada apa? perutku sangat sakit. Mungkin ini kontraksi. Bisakah kau bantu aku untuk istirahat? Aku sudah panggil dokter. Rosie akan balik hari ini. Sebelum dia kembali, kau harus pergi. Baik, mengerti. Aku ambilkan air untukmu. Ku terbalik, dirancangmu dan Alex.
Ini masalah dari Rosi kan? Siapa yang berasal padanya? Suamimu di rumahku 2 hari. Aku coba bertanya padanya. Kalau aku hamil anaknya, apa yang akan dia lakukan? Dia minta aku lahirkannya, akan rawatku dan anak itu. Gimana bisa? Gimana bisa begini? Rosi, kau pura-pura bodoh. Kau tahu benar hubunganku dengan suamimu. Dia itu panggilku istri. Temannya panggilku Ipa. Aku akan kasih tahu kau rahasia yang Alex pun tak hamil. Rosi, kau ini tak dicintai. Kembalikan Alex padaku, biar bersamaku dan anakku. Seperti maumu, aku pergi. Ternyata kau yang buat Rosi pergi. Kau tahu dengan berita ini setelah semua terungkap karirmu akan hancur kan? Hancur itu bukan masalah. Dengan adanya anak ini, aku akan jadi Nyonya Su. Hartanya Alex Su milikku. Karir kecil ini, memangnya bisa capai apa? Yakin Alex akan nikahimu? Tak mungkin tak nikahiku. Aku ini hamil anaknya. Masih percaya omongannya dia bilang cinta ke Rosi. Tapi tiap kali ku telepon, dia akan tinggalkan Rosi. Cinta dia pada Rosi itu cuma sebatas di mulut. Alex. Alex. Dengarkan penjelasanku. Ini tak seperti kau pikir. Enggak seperti itu. Alex. Manusia jahat. Cepat kau turun. Jangan kotori ranjang ini. Alex, kau tak boleh begini. Aku hamil anakmu. Mary, kan aku pernah bilang, kita cuma teman mesra. Bukankah kau janji padaku? Tak akan mengganggu Rosi. Kau sudah tahu semua. Alex, aku juga kekasihmu. Apa kau tak mencintaiku? Mencintaimu? Denganmu? Itu kesenangan sesaat. Aku sangat menyesal. Kenapa aku memilihmu? Diam-diam kau sakiti Rosi. Akhirnya aku tahu Rosi kenapa pergi tanpa pamit. Ternyata dia sudah tahu tentang hubungan kita. Aku salah. Niat kita punya anak. Aku mohon, maafkan aku. Iya betul. Kau hampir membuatku lupa. Kau masih ambil anak itu. Rosi akan marah kalau tahu. Kau melakukan apa? Alex, kau tak boleh begini. Anak yang aku kandung, ini darah dagingmu. Tolong lepaskan aku. Tak harusnya aku ganggu Rosi. Tapi semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku cuma mau kasih anak yang ada di perutku sebuah keluarga utuh. Tolong, jangan lakukan aku begini. Alex, kau harusnya mencintaiku. Benar kan? Kasih anak di perutmu sebuah keluarga utuh. Kalau kau tetap tenang, aku akan membuatmu
baik-baik dengan anakmu. Mary, kesalahanmu, kau sudah jadi serakah. Apa yang kau alami kini? Ulahmu sendiri. Alex! Kau mencintai Rosie. Sungguh mencintai Rosie. Kalau benar mencintainya, gimana mungkin kau sering tidur denganku? Gimana bisa kau buatku sampai hamil anakmu? Cinta yang kau sebut itu untuk buat haru dirimu. Kalau sungguh mencintainya, tubuh dan hatimu gimana bisa terpisah? Kau sungguh munafik. Kau bilang mencintai Rosie, tapi setiap malam bersenang-senang denganku. Tutup mulutmu. Ada apa? Bukankah itu benar? Cintamu cuma sebatas itu. Kau mencintai Rosie, tapi perlakukanku gitu baik. Kau pura-pura penuh kasih. Kau pengecut tak jujur. Cintamu itu dibanding kecoa di selokan lebih menjijikan. Tutup mulutmu, tutup mulut. Kenapa kirim pesan ke Rosie? Karena kau buatku berani. Kau kasih aku rumah, kasih aku mobil, kasih aku pulau pribadi. Kau siapkan dengan detail tiap kejutan untukku. Kalau tak karena kau baik, mana bisa aku berpikir kau mencintaiku? Mana berani ke Rosie kirimkan pesan-pesan itu? Alex, yang usir Rosie bukan aku, tapi kau. Iya. Iya, itu aku. Aku yang salah. Tapi masih ada waktu. Ku bersihkan kesalahan ini sebelum Rosie kembali. Menghapus semua kesalahan. Gak ada yang tersisa. Jangan, jangan, Alex, jangan begini padaku, Alex, Alex, Alex. Kenapa gak kasih tahu aku Rocky sudah tahu soal hubunganku dan Mary? Apa yang kau bicarakan? Kau ini sahabatnya. Kau pasti tahu. Jenny, jangan bohong. Bilang padaku, di mana Rosie sekarang? Kalau kau tahu ini, kau mau lakukan apa? Aku akan mencarinya. Itu nggak mungkin. Kau tak akan menemukannya. Apa maksud perkataanmu? Apa artinya? Artinya secara harafiah. Alex, seumur hidupmu, tak akan bertemunya lagi. Apa maksud perkataanmu? Apakah kau ingat? Hadiah dari Rosie buatmu hadiah hari jadi 3 tahun. Kau belum membukanya, kan? Buka dan lihatlah baik-baik. Di dalamnya ada kebenaran.
Gimana bisa begini? Surat kematian. Halo? Laca lokasi Rosi belakangan Rosi kemana? Baik, Tuan Alex. Tuan Alex, sudah ditemukan. Istrimu meninggal di tahun 2024 pada tanggal 12 Desember. Informasi detail dihapus. Tuan Alex, Tuan Alex, Tuan Alex. Rosi, apa yang sudah kulakukan, Rosi? Rosi sebenarnya di mana? Kau sudah lihat itu kan? Surat kematian Rosi. Masih tanya padaku? Surat kematian dikirim lebih awal padaku. Rosi pasti pakai cara hapus semua informasinya. Dia pasti masih hidup. Aku tahu kesalahanku gak dapat dimaafkan. Tapi tolong, biarin aku bertemu Rosi ya. Jelaskan semuanya ke Rosi. Menebus dosaku pada Rosi. Tolong aku mohon. Sudah terlambat. Segalanya sudah terlambat. Apa maksudnya terlambat? Aku sudah kasih tahu kau. Rosi sudah menghilang. Sepanjang hidupmu, tak akan bertemunya lagi. Gimana bisa? Kalau gitu dia sekarang sebenarnya ada di mana? Kalau suatu hari nanti Alex temukan kebenarannya, tolong kasih surat ini. Baik. Rosi menulis ini untukmu. Sehari sebelum dia pergi. Sehari sebelum dia pergi. Baik. Pergilah. Tunggu, aku akan kembali. Alex, saat kau baca ini, aku sudah pergi. Saat kau ditelepon Mary, aku tahu kau pilih untuk pergi. Gak salah. Alex, ku percaya sampai sekarang kau gitu mencintaiku. Aku tak menyesal mencintaimu. Kau dengan bunga matahari sembuhkan masa kecilku. Kita punya kenangan indah. Itu cukup buatku percaya kau mencintaiku.
Orang selalu bilang tak dapat kalahkan waktu. Sebenarnya waktu tak dapat kalahkan perubahan kita. Kau ini cepat terbakar. Aku ini lambat menyala. Makanya saat ku mencintaimu, kau sudah bosan denganku. Jangan cari aku. Aku ikut eksperimen ibu. Ibu bilang, kalau dia tak pilih ayah waktu itu, pasti selesaikan ini dan catat sejarah besar. Ku harus selesaikan wasiat. Setelah menikah denganmu, aku terus berpikir, apa yang bisa ku lakukan biar kau suka dan kejarku. Aku banyak berubah buatmu. Hal terakhir dariku buatmu, yakni keluar dari hidupmu. Selamat tinggal, Alex. Jangan cari aku lagi. Ini pilihanmu dan pilihanku. Semoga di hidup ini tak sia-siakan pertemuan. Alex, ini pilihan Rosie. Semoga kau hormatinya. Apa seumur hidupku tak bisa bertemu dengannya? Nggak bisa. Kalau eksperimen ini gagal, apa yang akan terjadi? Maka Rosie akan sungguhan meninggal. Alex, ingatlah, semua ini akibat dari pilihanmu. Halo semuanya. Aku Mary. Belakangan beredar rumor, aku hamil anak CEO Alex. Hal ini memang benar. Aku mau bilang hal lain. CEO Alex kejam dan tak setia. Gimana bisa begini? Wah. Ini sudah kelewatan. Alex, karena kau sudah sakitiku, aku akan menghancurkanmu. Tunggu. Mary, kau pura-pura jadi korban. Bukankah kau selingkuhan? Benar, dasar selingkuhan. CEO Alex sudah menikah dan semua orang tahu itu. Sungguh tak tahu malu, sok paling menderita. Aku menyerukan untuk memboikot Mary. Boykot! Boykot! Gimana bisa begini? Yang harusnya dimarahi, bukankah itu Alex? Halo, kau ini Mary kan? CEO Alex kasih perintah. Cepat pindah dari sini. Gimana bisa? Villa ini hadiah dari Alex. Nona Mary, manusia punya harga diri. Publikasikan di internet soal hubunganmu dan Alex,
Kau pikir Alex tak tahu? Alex sudah kasih instruksi. Bukan cuma villa ini, tapi semua hadiah darinya. Semua diambil kembali. Alex, apa maksudmu? Buatku kehilangan semua. Aku sedang menebus dosa. Perbaiki semua salahku. Satu persatu. Alex, aku juga kekasihmu. Kenapa kau begini padaku? Kau dan Rosie itu cinta. Apa denganku bukan gitu? Di antara kita, semua kenangan indah, apa sungguh tak ada? Kau bilang padaku, saat kau memelukku, apa tak merasakan apapun? Gak ada. Kalau bisa memilih lagi, aku tak akan berselingkuh. Tak hianati pernikahan. Tak akan sakiti Rosie. Kau sudah menyakiti Rosie. Apa kau tak gitu padaku? Kau di tempat tidur, bilang semua itu padaku. Kata manis yang kau ucap. Apa itu semua bohong? Kau bilang itu kata manis. Mana mungkin itu benar? Mary. Aku selalu mengira kau wanita yang cerdas. Yang bukan milikmu jangan kau paksa. Akhirnya aku kasih tahu jelas. Aku tak pernah cintaimu. Denganmu, aku cuma bermain dalam permainan kesenangan. Ini permainan selesai. Kau harus sadar sekarang. Di masa depan, jangan muncul lagi di depanku. Mati saja kau! Mati saja kau! Kau wanita tak tahu malu! Hancurkan pernikahan orang, kau memang tak tahu malu! Kenapa kau tak mati saja? Ayo mati sana! Mary, kau benar-benar bodoh. Kenapa bisa pikir pria baik artinya cinta? Mary, aku mencintaimu. Walau tak bisa nikahimu, tapi janji untuk memanjakanmu. Selama aku bersamamu, aku akan memanjakanmu. Benar juga. Kau bilang sejak awal, kau takkan nikahi. Aku yang terlalu berharap. Alex, aku benci padamu.
Rosie, ternyata kau yang benar. Yang kau bilang itu benar. Dia nggak mencintai. Cuma aku tak bisa lihat. Di kehidupan berikutnya, aku pasti akan cari pria yang sungguh mencintaiku. Sudah diselidiki, saat ini Nona Rosie memang sudah dibekukan. Di mana laboratoriumnya? Apa eksperimen bisa batal? Sesudah eksperimen dimulai, tak bisa dibatalkan. Rosie, dulu kau dengan perasaan gimana masuk ke ruang pembekuan? Kak Alex, apa Ipar belum ditemukan? Apakah dia sudah tahu soal hubunganmu dan Mary? Tapi kakak Ipar memang tak pernah perhatian pada pria. Kalau prianya selingkuh, bukankah itu hal yang normal? Iya, lelaki sukses mana yang punya rumah tangga utuh? Di luar pasti ada lainnya. Tapi Mary selingkuhan itu nggak tahu terima kasih. Simpanan harus tahu diri. Iya, ini semua salahku. Waktu itu mengenalkannya ke Kak Alex. Aku tak pernah berpikir kalau dia ternyata gitu. Selingkuh itu hal wajar. Di luar banyak godaan, tapi tak perlu serius. Kak Alex, kenapa kau tak bicara? Akhirnya aku paham. Aku sebenarnya salah apa? Kak Alex, apa maksud perkataanmu? Kalau kalian tak pengaruhi cari wanita lain di awal, Rosie tak akan kecewa. Apa salahnya berselingkuh? Kakak Ipar pikiran sempit sih. Kalian pergilah. Aku tak mau lihat kalian. Tak heran tiap kali keluar dan kumpul dengan kalian, Rosie tidaklah senang. Karena dia sudah tahu apa yang kalian lakukan. Kak Alex, kau... Pergi keluar. Kak Alex. Keluar! Keluar! Rosie, kenapa barangmu di rumah jadi kurang gitu banyak? Cuma mau ganti yang baru. Tapi itu semua kau pilih, kau bilang menyukainya. Walau suka, pasti bosan. Tentu coba yang baru, kan? Di hari itu nanti, kau akan jadi wanita paling bahagia di dunia. Kau akan mengenakan gaun yang aku desain untukmu. Semua mata orang akan tertuju padamu. Aku kasih tahu semua orang. Kau cinta sejatiku. Satu-satunya. Baiklah. Rosie, aku ada urusan di kantor. Pergilah setelah makan. Kalau kau pergi, momen ini tak akan terulang. Pergilah setelah makan. Ini pertama aku memohon, juga terakhir aku memohon. Rosie,
Ini keadaan darurat, aku harus pergi. Baiklah. Pergilah. Tunggu, aku akan kembali. Rosie, kau sudah kembali. Maafkan aku. Maafkanku, aku salah. Apa kau mau memaafkanku? Aku tahu sungguh salah. Harusnya tak berselingkuh, tak harusnya berkhianat. Aku sangat merindukanmu. Rosie, asalkan kau kembali, janji tak main wanita, akan menemanimu tiap hari. Aku tak akan selingkuh. Rosie, aku sangat merindukanmu. Rosie. Keracunan alkohol. Kenapa kau harus begini? Tiap hari minum, mabuk. Cuma alkohol yang kurangi rasa sakitku. Kalau tahu ini sebelumnya, kenapa lakukan itu dulu? Aku tahu. Aku tak pantas untuk Rosie. Sejak aku berselingkuh waktu itu, aku sudah mengkhianati janji-janjiku pada Rosie. Jenny, tolong aku. Bisakah izinkan aku untuk melihat Rosie sekali lagi? Dia sudah menghilang. Aku tahu sudah menghilang. Bilang padaku, di mana laboratoriumnya? Tolong izinkan lihat Rosie. Aku mohon padamu. Cuma untuk sekali bertemu. Baiklah. Aku akan membawamu. Jadi gitulah urusannya. Bisakah Tuan Alex pergi ke ruang pendingin, melihat Rosie sekali? Saat Rosie memutuskan untuk ikut uji coba, kami sudah tanya padanya. Ada yang peduli padanya? Apa yang dia bilang? Nggak ada. Rosie. Aku suka rela untuk ikut eksperimen manusia beku. Setelah di ruang pendingin, aku lepaskan identitasku, melepaskan hidupku, lepaskan hubungan sosial, menghilang dari dunia ini, menghilang. Kalau eksperimen gagal, tak perlu dipermasalahkan. Rosie. Jadi, Rosie sudah menghilang. Aku mohon, bawa aku masuk. Izinkan lihatnya sebentar. Satu kali lihat saja. Baiklah. Tapi, tak boleh lakukan apa-apa. Dia ada di dalam. Apa aku nggak bisa masuk?
Gak bisa. Di dalam area sterilisasi. Apakah dia sadar? Tidak. Kecuali kalau bisa bangun. Kapan dia bisa bangun? Kalau eksperimen berhasil, butuh 50 tahun. Aku sumbangkan hartaku untuk kalian semua. Tolong pastikan eksperimennya berhasil. Tuan Alex, apakah Anda yakin? Yakin. Aku mau Rosie bisa hidup. Baik, kami lakukan yang terbaik untuk pastikan berhasil. Orang tua aneh ini sudah menunggu 50 tahun. Dia dan orang di dalam, apa hubungan mereka? Eksperimen berhasil! Manusia beku kini sadar! Eksperimen pembekuan objek 50 tahun yang lalu akhirnya sukses besar. Pencetus eksperimen ini seorang ilmuwan hebat. Bernama Rosalina W. Penemuan besar ini akan mengejutkan dunia. Halo, ada gaun yang Anda minati? Tak tahu pilih yang mana. Belakangan aku agak gemuk. Kau cantik pakai apapun, tak akan kelihatan gemuk. Omong kosong, kalau jadi sangat gemuk, kau akan suka wanita lain. Mana mungkin, aku tak akan selingkuh. Ini toko gaun nikah kan? Kenapa di toko ini ada seorang pria tua? Halo, ada yang bisa saya bantu? Maaf ya. Aku salah jalan. Rosie. Sayang, Sungguh baik. Masih muda dan cantik. Semoga hidupmu gak lagi bertemu dengan bajingan sepertiku. Kebahagiaan semoga mengikutimu.